setelah kita sudah punya aktivitas seperti ini, tentu di setiap aktivitas itu ada fasenya gitu ya. Kalau kita melihat tadi di charter ada fase 1 initiating gitu kan. Setiap fase ya, kalau misalnya kita menggunakan agile atau menggunakan waterfall juga biasa untuk proyek gitu ya. Tapi keduanya tentu pasti ada untuk penentuan milestone gitu ya, atau capaian gitu ya. Capaian suatu proyek itu telah selesai satu bagian ya, terutama biasanya ke waterfall gitu ya. Kalau misalnya satu fase selesai, akan di set bahwa oh sudah selesai satu bagian. Untuk menambahkan milestone, kita cukup menambahkan aktivitas baru, lalu kita ketikkan saja saya gitu, initiating selesai, dan namanya milestone pasti durasinya 0 ya, seperti ini ya. Dan karena ini milestone ya, maka kita set yang paling terakhir ya, paling keluar. Maka kalau misalnya kita kecilkan ya seperti ini ya, maka initiating selesai di tanggal berapa nanti harusnya kelihatan di situ. Aktivitas-aktivitas ini kan masih dimulai bersamaan ya, supaya kita memastikan bahwa setiap aktivitas itu tidak tabrakan. Ada orang yang bekerja ya bersamaan, tapi kan ada yang juga yang enggak, ada yang bekerja urutan. Ya, contohnya seperti ini ya. Bikin business case development itu tidak bisa barengan dengan pembentukan tim. Ya, maka harus berurutan. Caranya ngeset seperti ini adalah ya, kita coba buka ini. Ya, kita kecilkan dulu bagian timelinenya. Kita lihat di sini ada predecessor gitu kan. Start, finish, predecessor, resource name. Predecessor itu adalah aktivitas sebelumnya. Jadi misalkan ada business case ya, kalau kita merasa bahwa persetujuan proyek itu dilakukan setelah business case dibuat, maka kita bisa mengacu pada indeks yang ada di sini ya. Ini indeks 3 gitu kan. Maka aktivitas ketiga dimulai setelah aktivitas kedua selesai. Maka di sini di bagian yang ketiga, predecessornya atau aktivitas sebelumnya adalah aktivitas di indeks sebelumnya, maka indeksnya 2. Kita bisa seperti itu. Maka kalau kita lihat di bagian timeline, maka akan seperti itu. Jadi setelah aktivitas nomor 2 lanjut ke aktivitas nomor 3 ya, maka kita buat seperti itu. Untuk yang paket pekerjaan seperti ini ya, ada baiknya kita setnya langsung di aktivitas paling kecilnya. Jadi misalnya seperti ini, 5 ya berarti setelah berapa? Setelah 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya urut ya. Lalu ini 5 gitu kan. Ini 6. Ya, seperti itu. Jadi urut satu-satu. Nah, ini setting selesai kalau semua selesai gitu kan. Bisa kita set 2, 3, dan 4. Itu aktivitas ini dimulai ketika 2, 3, 4 itu selesai dilakukan. Itu untuk milestone dan juga untuk urutan aktivitas. Di dalam menyusun aktivitas ada beberapa cara yang bisa digunakan ya. Yang ini cara normal, ada 4 cara, ada yang finish to start, artinya yang seperti ini, 2 ya, kita ketik FS gitu ya. Ya, maka akan ya F2 saja gitu ya. Tulisannya 2 karena finish to start itu yang sebelumnya finish dulu, lalu kemudian yang 3 tadi start gitu, itu finish to start. Ya, itu yang pertama. Model yang kedua itu adalah finish to finish gitu kan. Misalnya gini, aktivitas 3 dan 2 itu harus selesai barengan. Misalkan di sini kita bedakan durasinya jadi 3 gitu kan. Ya, kan ada perbedaan hari ya. Nah, berarti kan aktivitas 2 hari, aktivitas 3 hari. Nah, kalau seperti ini terus kita ketik 2 FF, finish to finish tadi, maka dua aktivitas ini akan dimulai, tapi selesainya harus barengan. Jadi kalau mau selesai, dinyatakan selesai, ya misalnya 2 itu dinyatakan selesai, maka harus nunggu dulu yang 3 selesai baru dikatakan oh business development selesai. Waktu itu 2 pakai FF gitu ya, finish to finish. Ya, ada lagi yang lain, 2 yang tadi belum SF, ya, start to finish. Ya, itu seperti apa? Coba kita praktekkan. Oh, ternyata ada yang berubah ya. Nggak apa-apa, biar aja kita nyoba gitu kan. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi aktivitas 3 ya. Aktivitas 3 ini kalau bacanya itu nah seperti ini ada kelihatan. Start to finish ya. Yang kedua bisa dimulai kalau yang ketiga selesai. Maka ini harusnya kelihatan nih. Oh, nggak kelihatan. Tadi 2 FF. Oh, nggak kelihatan. Cuman SF aja kelihatan. Ya. Lalu
tiga ya, sudah tiga ya. Jadi yang terakhir status start, jadi 2SS. Nah, kalau 2SS harus mulainya barengan. Selesainya bisa berbeda, mulainya harus barengan. Lalu kemudian ada lagi ya, ada lagi. Misalnya saya mau aktivitas 3 itu ada jeda 1 hari, berarti saya harus ketik 2 FS plus 1. Nah, maka seperti itu. Nanti akan ada jeda 1 hari. Tahunya dari mana? Ya, jadi aktivitas 2 selesai ya, ini tanggal 1 bulan 4, selesai di tanggal 2 bulan 4, maka dimulai ke aktivitas berikutnya karena FS ya, finish to start, maka dimulainya bukan tanggal 2 tapi tanggal 3. Jadi di jeda 1 hari. Kalau misalnya diganti gimana? FF gitu ya. Ya, sama, nanti dijeda 1 hari. Semua dijeda 1 hari. Mulainya tetap dimulai, tapi jeda 1 hari selesainya. Jadi nambah 1 hari. Jadinya yang persetujuan proyek itu selesai dalam 3 hari, selesainya jadinya 4 hari gitu ya. Tapi 1 harinya nganggur. Kalau misalnya kita mau spesifik bukan day tapi week ya, maka bisa ketik W gitu. Atau hour ya, jeda 1 jam itu juga bisa gitu ya. Ya, jadi yang banyak yang perlu dieksplor di sini. Jadi kalau misalnya proyek kita spesifik sekali ya, kita bisa explore hal-hal tersebut tadi. Oke.